Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Aku akan tinggal di pulau berkumpul bela diri ini selama periode waktu tertentu. Bocah, jika kamu cukup berani, kamu bisa menjadi pengecut dan tinggal di pulau ini selama sisa hidupmu. Jangan pernah berpikir untuk mencoba melarikan diri secara diam-diam. Aku sudah menanamkan segel tulang di tubuh kamu, dan itu sudah masuk jauh ke tulang kamu. Kamu tidak akan bisa lepas dari deteksi aku dimanapun kamu melarikan diri. Karena orang tua ini sudah mengatakan, bahwa aku akan mengambil nyawamu, maka tidak ada yang akan bisa melindungimu. Ucap tetua tulang jahat. Di langit, pria tua tulang jahat menatap Lindong dengan cara yang menyeramkan. Segera setelah itu, dia dengan dingin terkekeh, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia dan Chen Luo mendarat di daerah klan Wei di pulau berkumpul bela diri. Suasana tegang dan bermusuhan berangsur-angsur tenang setelah lelaki tua tulang jahat itu pergi. Para ahli dari klan Gu saling memandang, melihat ekspresi muram di semua wajah mereka. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, lelaki tua tulang jahat itu adalah karakter yang cukup sulit untuk dihadapi. Gu Shou turun dari langit. Dia mengerutkan bibirnya saat dia melihat Lindong dan berkata, "Teman kecil Lindong, kamu harus sementara waktu tinggal di Martial Gathering Island terlebih dahulu. Orang tua tulang jahat itu tidak akan berani menyerang kamu selama kamu berada di pulau itu." Kata-kata orang tua itu mungkin keras, tetapi dia tidak bisa tinggal di sini selamanya, ucap Gu Shou. Lindong menyipitkan matanya. Tidak mungkin bagi orang tua tulang jahat untuk tetap di sini selamanya, tapi ini juga berlaku untuk Lindong. Dia tidak hanya perlu menemukan simbol ancestral kedua, tetapi dia juga perlu mencari Little Marten dan Little Flame. Karena itu, ia juga tidak mau membuang waktu, pikir Lindong. Yang paling penting, tubuh kamu telah ditanamkan segel tulang pria tua tulang jahat itu. Kamu harus menghapusnya terlebih dahulu, jika kamu ingin melarikan diri dari pendeteksiannya. Mata cantik Gu Mengki menatap Lindong dengan khawatir saat dia berkata. Tulang segel ya, gumam Lindong. Lindong menutupi tinjunya, saat Yuan Power beredar di dalam tubuhnya. Dia bisa merasakan, bahwa tampaknya ada jejak fluktuasi yang sangat mendalam, yang tersembunyi jauh di dalam tulang belulangnya. Fluktuasi itu mungkin tidak menyebabkan kerusakan pada tubuhnya, tapi itu akan terus mengirimkan lokasinya kepada orang tua tulang yang jahat itu. Mengki benar, teman kecil Lindong, terlepas dari apa rencana kamu, kamu harus tetap berada di pulau ini, dan lepaskan segel tulang itu terlebih dahulu. Setelah itu, kamu dapat menemukan kesempatan untuk pergi dengan diam-diam, ucap Gu Shou. Kalau begitu, terima kasih tetua Gu Shou, ucap Lindong. Lindong merenung sejenak dan mengangguk. Dia tidak berusaha bersikap berani. Orang tua tulang jahat itu memang sangat sulit untuk dihadapi. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, ia harus sangat berhati-hati. Tidak apa-apa, kamu telah membantu klan Gu kami, dan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan klan Gu kami. Namun orang tua tulang jahat itu memiliki beberapa hubungan dengan Gua Angin Iblis. Klan Gu kita tidak lagi memiliki alasan untuk membantumu begitu kamu meninggalkan pulau perkumpulan bela diri ini. Gu Shou melambaikan tangannya dan berkata, "Aku mengerti, karena seseorang pada akhirnya memang harus menyelesaikan masalah sendiri," ucap Lindong. Lindong tersenyum. Nada suaranya tidak mengungkapkan banyak ketakutan. Hal-hal yang telah dia alami kemungkinan di luar imajinasi Gu Shou. Meskipun orang tua tulang jahat itu kuat, namun orang tua tulang jahat itu belum melakukan sesuatu yang bisa memaksa Lindong ke jalan buntu, pikir Gu Shou. Gu Shou tidak berbicara lebih jauh setelah melihat ini. Dia memberi beberapa instruksi, sebelum berbalik untuk pergi, sementara Lindong dan sisanya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Para ahli di pulau itu tanpa sadar merasa sedikit menyesal, setelah melihat bahwa situasi ini berakhir dengan cara anti-klimaks. Namun mereka cukup ingin tahu, apakah Lindong akan dapat melarikan diri dari kesulitannya saat ini. Mungkinkah Lindong benar-benar berencana untuk bersembunyi di Martial Gathering Island selamanya seperti pengecut, pikir orang-orang yang menunggu keributan terjadi. Lindong duduk di tempat tidurnya di kamar yang sunyi. Kedua matanya tertutup rapat, sementara cahaya hijau terus berkedip di tubuhnya.
Kekuatan Yuan di dalamnya melonjak, dan sehelai daya devouring perlahan menginvasi tulangnya, untuk mencari segel tulang tersembunyi di dalam tubuhnya. Di mana segel tulang itu bersembunyi, gumam Lindong. Pencarian ini berlanjut selama setengah jam, sebelum sebuah pemikiran terlintas di benak Lindong. Setelah itu, dia mengunci tempat tertentu di dalam tubuhnya. Ada cahaya hitam lemah samar-samar hadir jauh di dalam tulang hijau yang menyala. Itu adalah segel tulang yang ditinggalkan orang tua tulang jahat itu di dalam tubuhnya. Lindong cepat memanuverkan Yuan powernya untuk menyerang segel tulang yang tersembunyi setelah menemukannya. Namun kekuatan Yuan mengeluarkan asap putih, saat mereka bersentuhan dengan segel tulang hitam, Yuan powernya itu langsung terkikis oleh segel tulang hitam. Ini, gumam Lindong. Peristiwa yang tak terduga ini menyebabkan kejutan muncul di hati Lindong. Segel tulang itu sebenarnya sangat kuat. Ada jejak dead key yang sangat samar di segel tulang, kekuatan Yuan kamu akan terkikis jika menyentuh benda itu. Kamu hanya dapat menggunakan kekuatan simbol leluhur melahap jika kamu ingin menghapusnya. Sebuah suara serak samar tiba-tiba terdengar dalam benak Lindong. Itu adalah roh batu leluhur. Ki kematian, apakah hantu tua itu memang menyentuh tahap kematian yang mendalam? Hati Lindong tenggelam saat dia berkata. Dia hanya bisa dianggap sebagai setengah langkah ke tahap kematian mendalam. Namun ini sudah sangat merepotkan bagimu untuk berurusan dengannya. Roh batu leluhur menjawab. Ada kekuatan yang cukup besar dalam dirimu. Meskipun kamu memiliki simbol leluhur yang melahap, kamu akan membutuhkan beberapa hari untuk melepas segel tulang. Orang tua tulang jahat itu juga akan mendeteksinya, begitu kamu melepaskan segel tulangnya. Pada saat itu, dia pasti akan mengambil tindakan pencegahan yang lain, ucap roh batu leluhur. Lindong membuka matanya. Kilatan dingin melintas di matanya ketika dia menyeringai. Jika hantu tua itu benar-benar berpikir, bahwa aku anak kecil yang lembut yang bisa dia tekan, dia jelas sangat salah. Ucap Lindong. Setengah langkah untuk ahli tahap kematian mendalam memang kuat, dan bahkan Lindong akan pusing berurusan dengannya. Namun ia memiliki banyak kartu truf tersembunyi di lengan bajunya. Jika Lindong benar-benar ingin pergi keluar, dan pria tua tulang jahat akan berada dalam situasi yang cukup sulit. Setengah langkah ke tahap kematian yang mendalam. Kamu memiliki sesuatu untuk mengatasinya, tetapi kamu kekurangan bahan-bahannya. Roh batu leluhur tiba-tiba berkata. Apa itu? Tanya Lindong dengan kaget. The Burning Sky Cauldron, jawab roh batu leluhur. The Burning Sky Cauldron, gumam Lindong sambil merajut alisnya, lalu dia melanjutkan. Ini mungkin harta Yuan murni, tetapi bahkan jika aku mengaktifkan Burning Sky RI, itu hanya akan dapat menjebaknya untuk sementara waktu, ucap Lindong. The Burning Sky RI hanyalah salah satu dari formasi Burning Sky Cauldron. Teknik yang sebenarnya adalah gerbang langit bertingkat 8. Roh batu leluhur menjawab. 8 level Burning Sky Gate. Lindong sejenak terkejut. Sebuah kilatan melintas di matanya, ketika dia bertanya dengan suara terkejut. Apakah teknik gerbang magma, yang waktu itu digunakan orang tua Ventian untuk menekan Jenderal Yimo, tanya Lindong. Benar sekali, jawab roh batu leluhur. Tampaknya gerbang formasi diperlukan untuk mengaktifkan gerbang pembakaran langit 8 tingkat kan? Lindong bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Dia ingat, bahwa orang tua Ventian telah menggunakan 8 tablet cahaya yang sudah disempurnakan, ketika dia mengaktifkan 8 level Burning Sky Gate pada saat itu. Namun tablet-tablet ringan itu telah berubah menjadi gerbang untuk menekan Jenderal Yimo, ucap Lindong. Betul, itulah sebabnya aku mengatakan, bahwa kamu kekurangan bahan. Kalau tidak, jika kamu menggunakan gerbang langit bertingkat 8 ini, bahkan seorang ahli di setengah langkah ke tahap kematian mendalam tidak akan bisa lolos tanpa cedera, ucap batu leluhur. Bahan apa yang diperlukan untuk memperbaiki tablet cahaya gerbang formasi? Lindong berpikir sejenak sebelum bertanya. Hanya 8 gunung berapi aktif yang dibutuhkan, jawab roh batu leluhur. Batu leluhur dengan santai menjawab. Namun Lindong sepertinya mendengar ejekan dari kata-katanya. Segera, wajahnya berubah agak hijau. Dia bukan orang tua Ventian, yang memiliki jenis kekuatan mengerikan yang bisa menyaring 8 gunung berapi menjadi gerbang formasi, ucap Lindong. Hahaha, jika kamu tidak memiliki kemampuan itu, kamu bisa puas dengan kualitas yang lebih rendah. Temukan 8 Volcano Flame Essence Stone, dan itu juga akan memungkinkan untuk memperbaiki gerbang formasi, ucap roh batu leluhur. Batu esensi api Gunung Merapi, gumam Lindong. Lindong bergumam pada dirinya sendiri, sebelum dengan cepat menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah mendengar objek ini, energinya yang dibentuk dari esensi gunung berapi. Gunung ini mengandung energi gunung berapi di dalamnya, dan sangat membantu orang-orang tertentu yang berlatih seni bela diri yang unik.
Selain itu sangat langka. Oleh karena itu, pasti akan mahal setiap kali muncul. Mendapatkan 8 dari mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, pikir Lindong. Metode ini tidak berbeda dengan tidak menyebutkannya. Apakah ada metode lain? Tanya Lindong. Karena kamu sementara tidak dapat menemukan batu esensi api gunung berapi, kamu hanya dapat menggunakan beberapa hal lain, jawab batu leluhur sambil tertawa. Katakan padaku sesuatu yang masuk akal, ucap Lindong yang mengingatkan tanpa daya. Dia tidak ingin berakhir bahagia tanpa hasil. Kamu masih memiliki Ancient Flame Tablet dari Flame Master kan? Tanya batu roh leluhur. Lindong sedikit terkejut. Dia dengan cepat mengepalkan tangannya, dan sebuah tablet kuno berwarna merah cerah muncul di dalamnya. Dia memegang tablet kuno, saat dia merasakan panas yang melonjak dari dalam. Akhirnya dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah ini tablet api dewa kuno, dan apa kegunaan benda ini? Tanya Lindong. Kamu akan tahu persis penggunaannya, setelah kamu menemukan pemilik simbol ancestral berkobar di masa depan. Hal ini dapat melindungi hidup kamu jika seseorang menyerang kamu, jawab roh batu leluhur. Orang yang memiliki simbol leluhur yang berkobar. Mata Lindong berubah sedikit serius, telah dikatakan, bahwa dia disebut Mo Luo, dan adalah tuan yang terkenal di Chaotic Dimensi ini, ucap Lindong. Kamu tidak perlu repot dengan semuanya untuk saat ini. Tugas kamu yang paling penting saat ini adalah, untuk menyelesaikan masalah yang akan terjadi. Jika kamu mendengarkan aku, kita akan dapat membuat perangkap untuk hantu tua itu, ucap roh batu leluhur. Lindong menggosok hidungnya. Dia bisa mendengar kegembiraan dari nada bicara batu leluhur, dan ekspresi di matanya dengan cepat menjadi sedikit aneh. Mungkinkah orang ini merasakan kegembiraan setelah tidur dalam waktu yang lama, pikir Lindong. Namun ini juga hal yang baik, ucap Lindong. Di dalam kamarnya, mata Lindong berkedip ketika dia mendengarkan rencana, bahwa batu leluhur mentransmisikan dari dalam pikirannya. Sudut-sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi lengkungan dingin yang sedingin es. Apa oh? Kamu akan pergi besok, ucap Gu Mengki yang terkejut. Wajah cantik Gu Mengki jelas sangat terkejut setelah mendengar Lindong mengucapkan kata-kata seperti itu. Alisnya sedikit dirajut, ketika dia melihat pria muda di depannya dan berkata, orang tua tulang jahat itu akan menyerangmu, begitu kamu meninggalkan pulau perkumpulan bela diri, ucap Gu Mengki. Meskipun kemenangan Lindong atas Sentu Jue sebelumnya telah membuat orang lain memahami kekuatannya, pria tua tulang jahat itu jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan anggota generasi yang lebih muda seperti Sentu Jue, pikir Gu Mengki. Jika aku terus tinggal di sini, itu bukan solusi. Aku akan memikirkan cara untuk berurusan dengan pria tua tulang jahat itu. Lindong tersenyum dan menjawab. Setelah diskusi dengan batu leluhur, ketakutannya terhadap orang tua tulang jahat telah agak berkurang. Selain itu, dia juga jelas mengerti, bahwa dia tidak akan bisa menghindari masalah dengan orang tua tulang jahat itu, jika dia ingin berhasil meninggalkan Martial Gathering Island. Alis hitam Gu Mengki berkerut, sementara matanya menatap Lindong dengan tegas. Dia benar-benar tidak dapat memahami, dari mana kepercayaan Lindong berasal. Dia benar-benar merasa, bahwa dia bisa berurusan dengan ahli berpengalaman seperti pria tua tulang jahat, orang yang cukup terkenal di wilayah Laut Angin Surgawi, pikir Gu Mengki. Lindong tersenyum ketika dia bertemu dengan tatapan Gu Mengki. Ini berlanjut sejenak, sebelum Gu Mengki tanpa daya memalingkan pandangannya dan berkata, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan memaksamu. Namun jika situasinya berubah di luar kendali kamu selalu dapat kembali ke Martial Gathering Island kapan saja kamu mau. Klan Gu kami pasti akan melindungi kamu, ucap Gu Mengki. Terima kasih banyak, balas Lindong. Lindong menjawab dengan tulus. Meskipun Gu Clan dan dia hanya bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka sendiri pada awalnya, perlindungan yang diberikan oleh Gu Clan, ini telah membuat kesan yang baik padanya. Selain itu, jika kamu ingin mendapatkan peta laut dari wilayah laut yang tidak diketahui, kamu mungkin bisa pergi dan mengunjungi Sky Merchant Region. Ini adalah wilayah yang paling berkembang di sekitarnya, dan lelang pedagang langit yang sangat besar terjadi setiap setengah tahun. Kamu seharusnya bisa mendapatkan sesuatu di tempat itu, ucap Gu Mengki. Wilayah pedagang langit, lelang Sky Merchant, gumam Lindong dengan kaget. Segera, sukacita melonjak di matanya. Hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah mencari peta wilayah laut yang tidak diketahui itu. Peta laut semacam itu hanya bisa ditemukan lelang skala besar seperti ini. Masih ada sekitar sebulan lagi, hingga lelang Sky Merchant berikutnya. Aku telah membantu kamu menandai jalan di peta laut Chaotic Dimensi, ucap Gu Mengki dengan penuh perhatian. Terima kasih. Lindong mengucapkan terima kasih sekali lagi.
Ekspresinya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Ini juga investasi bagi aku. Aku merasa bahwa cepat atau lambat, kamu akan menjadi ahli terkenal di chaotic dimensi ini. Alasan aku memberi kamu semua manfaat ini sekarang adalah, karena aku ingin membangun beberapa koneksi awal dengan kamu. Gu Mengqi tersenyum manis dan menjawab. Lindong menyeringai dan mengangguk. Dia berkata, Nona Mengqi tenang aja, bahwa selama itu masih dalam kemampuan aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu, ucap Lindong. Gu Mengqi tertawa pelan. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Mata cantiknya mengamati wajah muda itu dengan fitur berbeda, dan dengan lembut berkata, hati-hati ya sayang, ucap Gu Mengqi. Iya, jawab Lindong yang kikuk dipanggil sayang. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh ke arah lain di Martial Gathering Island, saat cahaya dingin terus muncul di matanya. Orang tua bangke, karena kamu ingin mengambil hidup aku, mari kita lihat, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk melakukannya, gumam Lindong. Saat sinar matahari merobek awan di keesokan paginya, sosok cahaya bergegas keluar dari klan Gu. Setelah itu, ia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, dan terbang keluar dari pulau. Di area tertentu di klan Gu, Gu Shou mengangkat kepalanya dan menyaksikan sosok yang menghilang dengan cepat. Dia membelai janggutnya, dan mendesah setelah beberapa saat sambil bergumam. Teman kecil Lindong, kamu benar-benar terlalu gegabah. Dia selalu sangat berhati-hati. Mungkin dia memiliki pertimbangan sendiri untuk bertindak seperti ini. Gu Mengqi dengan lembut berkomentar dari belakang. Orang tua tulang jahat itu adalah seorang ahli di setengah langkah ke tahap kematian mendalam, terlepas dari trik apa yang dimiliki Lindong, jangan bilang padaku bahwa dia benar-benar bisa bertarung dengan tulang tua itu. Gu Shou menggelengkan kepalanya dan menjawab. Gu Mengqi menjadi diam. Dia hanya mengangkat kepalanya sesaat kemudian, dan bergumam pada dirinya sendiri. Hal seperti itu, siapa yang tahu, balas Gu Mengqi. Apakah dia akhirnya sudah tidak tahan lagi, gumam tetua tulang jahat. Orang tua tulang jahat yang sedang mengobrol dengan seorang tetua klan Wei di halaman rumah Wei, tiba-tiba mengangkat kepalanya saat Lindong bergerak. Matanya melihat ke arah Lindong yang telah melarikan diri, sebagai senyum gelap dan dingin muncul di wajahnya yang sudah tua. Wan, sudahkah bocah itu melarikan diri? Di belakang lelaki tua tulang jahat itu, mulut Chen Luo tersenyum lebar ketika dia bertanya. Iya, pria tua Nefarious Bone itu mengangguk. Dia berdiri dengan tongkat tulang di tangannya dan berkata, kamu akan tetap di sini. Aku akan pergi dan menghabisi bocah itu terlebih dahulu, ucap tetua tulang jahat. Hahaha, dalam hal ini, kami akan menunggu kabar baik kamu di sini, balas tetua dari klan Wei yang tersenyum samar. Lindong telah menyebabkan Wei klan mereka kehilangan sejumlah besar wajah selama pertemuan bela diri kemarin. Dia secara alami sangat bersedia untuk menikmati pertunjukan sekarang, karena Lindong dalam kesulitan. Dia hanyalah seseorang dari generasi muda. Orang tua Nefarious Bone dengan santai berkomentar. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan lengan bajunya, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya abu-abu yang melesat ke langit. Setelah itu, ia bergegas ke arah di mana Lindong melarikan diri dengan kecepatan yang mengejutkan. Chen Luo dan Wei Zhen menyaksikan sosok pria tua tulang jahat, dan tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Ekspresi sombong mengisi senyum mereka. Jika Lindong benar-benar berencana untuk terus bersembunyi di pulau perkumpulan bela diri ini, itu akan menjadi sedikit merepotkan. Langkah Lindong untuk pergi ini tidak diragukan lagi adalah tindakan bunuh diri di mata mereka. Wush! Sesosok cahaya bergegas di atas lautan luas dan tak berujung dengan kecepatan yang mengejutkan. Kecepatan ini tidak hanya membelah udara, tetapi juga menciptakan goresan yang dalam di permukaan laut. Sosok ringan ini secara alami adalah Lindong, yang datang dari Martial Gathering Island. Pada saat ini, dia sudah memanggil sayap naga hijau di punggungnya, sudah jelas, dia telah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Angin bertiup sangat kencang, menyebabkan pakaiannya bergetar. Dia mengangkat matanya dan memandangi lautan yang tampaknya tak berujung itu. Akhirnya dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dalam benaknya. Apakah semuanya sudah siap? Tanya Lindong. Sudah. Roh batu leluhur menjawab dengan suara lemah. Namun ada kegembiraan dalam suaranya. Batu leluhur, apakah kamu memiliki nama? Lindong tiba-tiba bertanya. Nama ya, roh batu leluhur jelas terkejut oleh pertanyaan mendadak Lindong ini. Beberapa saat kemudian, dia menjawab. Pemilik aku sebelumnya, memanggil aku dengan nama, Yan, jawab roh batu leluhur. Yan, Lindong bergumam pelan. Dia segera mengangguk, ketika matanya melirik ke belakang yang jauh. Perasaan heroik tiba-tiba muncul di dalam hatinya.
Jadi, bagaimana jika kamu berada di setengah langkah ke tahap kematian mendalam? Selama hantu tua ini berani mengejarnya hari ini, dia pasti akan membuat hantu tua ini membayar harganya. Ucap Lindong. Ada pulau tak berpenghuni di barat laut dari Poayai kita. Ayo pergi ke sana. Kami sudah sangat jauh dari Martial Gathering Island, ucap Yan sekali lagi mengingatkan. Selain itu, lelaki tua tulang jahat itu juga melakukan pengejaran. Dia akan menyusulmu 1 jam lagi, ucap Yan. Aku mengerti, balas Lindong. Lindong mengangguk, saat sayap naga hijau di punggungnya tiba-tiba mengepak. Segera, naga mengaum dari dalam tubuhnya, cahaya hijau melonjak di atas tubuhnya, saat ia langsung berubah menjadi sinar cahaya hijau yang melesat melintasi langit dan bergegas ke arah barat laut dengan kecepatan yang mengejutkan. Penerbangan ini berlanjut selama 10 menit, sebelum sebuah pulau muncul di depan mata Lindong di permukaan laut yang jauh. Namun pulau ini tidak memiliki penghuni seorang manusia, itu sudah jelas, itu adalah pulau yang tidak berpenghuni. Tatapan Lindong memindai pulau kecil ini. Segera, tubuhnya mendarat di puncak gunung di pulau kecil ini. Setelah itu, dia duduk dan menarik napas dalam-dalam, namun jejak kegembiraan muncul di matanya. Dia membalik tangannya, dan Burning Sky Cauldron muncul di dalamnya. Cahaya merah terang melonjak, muncul seperti nyala api yang naik. Orang tua tulang jahat, bahkan 3 kepala sekte besar gerbang Yuan telah gagal mengambil hidupku. Apa hakmu, yang hanya berada di tahap setengah langkah kematian mendalam? Karena kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Gumam Lindong. Lindong mengangkat pandangannya. Dia memandang langit yang jauh, ketika ekspresi ganas melonjak dalam pupilnya. Penantian ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Segera setelah itu, suara angin bergegas muncul di kejauhan, dan Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sebuah cahaya abu-abu muncul di hadapannya. Akhirnya cahaya ini merobek udara, dan muncul di langit di atas pulau kecil. Cahaya menghilang, mengungkapkan seorang pria tua dengan tongkat tulang putih di tangannya. Itu adalah pria tua tulang jahat. Pria tua tulang jahat berdiri di udara. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek saat dia melihat Lindong di bawah. Setelah itu, matanya menyapu dan dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu telah memilih tempat pemakaman yang bagus, ucap tetua tulang jahat. Lindong sekali lagi menghirup udara asin dalam-dalam, warna merah tua semakin kuat, ketika dia membuka mulutnya dan tertawa. Hantu tua tulang jahat, aku telah memilih tempat ini untukmu, balas Lindong. The Burning Sky Cauldron di tangan Lindong tiba-tiba membesar setelah suaranya terdengar, kuali itu berubah menjadi sebuah kuali besar yang berukuran ribuan kaki. Kuali melayang di langit, ketika gelombang demi gelombang fluktuasi mengejutkan menyapu, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.